Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri atau indikasi indukan ikan nila yang berada di kolam pemijahan. Seperti pada video sebelumnya, ini adalah kolam pemijahan yang saya gunakan. Untuk ukurannya yaitu 2 kali 3 meter dengan ketinggian air sekitar 40 cm, dan untuk jumlah indukan yang saya tebar di kolam ini sekitar 20 ekor dengan perbandingan 1 jantan dan 3 betina. Pertama-tama yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah kondisi dari indukan ikan nilanya itu sendiri. Jadi untuk indukannya ini tidak dalam keadaan sakit, sehingga dapat mempermudah untuk menentukan indikasi yang muncul pada saat pengamatannya nanti. Pagi ini saya akan memberinya pakan pelet dengan dosis seperti yang biasa saya berikan. Dan biasanya dalam kondisi normal, pakan ini akan habis sebelum siang tiba. Karena jumlah ikan yang saya tebar pada kolam pemijahan ini tidak terlalu banyak, tentunya akan mempengaruhi respon ikan terhadap pakan. Tidak seperti halnya pada kolam pembesaran, di mana jumlah ikan yang ditebar akan jauh lebih banyak, sehingga respon terhadap pakan pun akan lebih bagus. Pada saat ini, kondisi di siang hari di sini terlihat masih banyak pakan yang tersisa, dan ini adalah bukan suatu ciri yang buruk karena sebelumnya sudah saya yakinkan bahwa kondisi ikan dalam keadaan baik. Walaupun dengan adanya sisa-sisa pakan seperti ini adalah sesuatu yang umum terjadi pada proses pemijahan ikan nila. Karena boleh jadi ini adalah suatu indikasi yang bagus yang sebagaimana kita harapkan dalam pemijahan ikan nila. Menjelang pada sore harinya, di sini masih terlihat adanya sisa-sisa pakan yang masih mengambang, dan itu artinya sebagian ikan yang ada pada kolam pemijahan ini tidak memakan makanan yang kita berikan. Dan pada kondisi seperti ini, biasanya yang lebih dominan adalah ikan-ikan jantan yang nafsu makannya tetap normal dibandingkan dengan indukan betina. Untuk indukan betina, kemungkinan besar sedang mengerami telur pada mulutnya. Oleh karena itu, pada kondisi seperti ini, indukan betina akan berpuasa hingga telurnya ini menetas dan mengeluarkan anak-anaknya dari mulutnya. Jadi untuk pemberian pakan pun harus dikurangi dan disesuaikan saja dengan kondisi pada ikan. Selanjutnya kita tunggu sampai sekitar 10 hari ke depan untuk dapat melihat telur-telur ini menetas hingga burayak ikan terlihat berenang ke permukaan air. Setelah menunggu selama kurang lebih 10 hari, hari ini kita lihat apakah sudah ada burayak yang sudah mulai terlihat di permukaan air. Dan benar saja, pada bagian sudut kolam bisa kita lihat sekumpulan burayak ikan yang sudah terlihat berenang ke permukaan air. Dan itu artinya telur yang diperam pada mulut indukan betina sudah menetas dan sudah mulai dikeluarkan oleh indukan betina tersebut. Dan biasanya pada kondisi seperti ini, indukan dari burayaknya ini akan mengawasi dari bawah untuk menjaga anak-anaknya dari ancaman predator atau dari gangguan ikan lain. Dan ini adalah menjadi sesuatu yang alami
atau insting dari ikan nila di mana sang induk akan memberikan rasa aman terhadap anak-anaknya. Tanpa menunggu lama, selanjutnya kita ambil burayak dari ikan nila ini sebelum mereka habis dimakan oleh ikan-ikan lain, untuk kita pindahkan dan dibesarkan pada kolam yang terpisah. Beberapa hari setelah pengambilan burayak pertama, hari ini saya melihat kembali adanya sekumpulan burayak ikan yang terlihat lagi di permukaan air. Dan anakan dari ikan nila yang baru menetas ini biasanya akan selalu berada di pinggir-pinggir kolam atau area-area dangkal yang kondisi airnya cukup tenang. Pada kolam pemijahan seperti ini, biasanya dalam selang waktu sekitar 3 minggu, rata-rata selalu ada saja indukan yang menetaskan telurnya. Baik itu menetas secara bergantian, atau bisa juga menetas secara bersamaan dari beberapa indukan betina. Sehingga pada saat pengambilan burayak ikan, hasil yang didapatkan akan lebih banyak, dan tentunya semua itu tergantung dari produktivitas indukan ikan nilanya itu sendiri. Pengambilan burayak atau anakan dari ikan nila dengan cara seperti ini, saya rasa ini adalah cara yang cukup simpel daripada harus menangkap indukan betinanya secara langsung dan mengeluarkan semua telur dalam mulutnya, lalu memindahkannya ke wadah penetasan, lalu memindahkannya kembali ke kolam pembesaran dari larva ikan tersebut. Hal itu tentu akan lebih merepotkan dalam setiap prosesnya, baik itu dari segi waktu maupun tempat atau keterbatasan fasilitas yang kita punya. Tapi setiap cara tentunya akan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi dari kita yang melakukannya. Ini adalah kolam pembesaran larva yang saya gunakan. Di sini saya menambahkan jaring atau keramba halus. Tujuannya untuk lebih memudahkan saya dalam proses penyortirannya nanti. Karena pertumbuhan dari anakan ikan nila ini tidak selalu tumbuh merata, ada yang lebih cepat besar dan ada juga yang lambat dalam pertumbuhannya. Kelebihan lain dari menggunakan keramba hapa ini diantaranya dapat menjaga burayak ikan dari hisapan pompa jika kolam tersebut menggunakan media filter yang dihubungkan oleh pompa, sehingga anakan dari ikan-ikan ini tidak akan terhisap ke dalam filter yang tentunya dapat menambah jumlah kematian pada ikan. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.